Kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service. Episode 82, Serial Movie. Pagi yang cerah, suasana yang berwarna. Kaori, wanita karir nan cantik, telah melajukan mobilnya. Nampak sekali raut muka yang penuh bahagia, terlihat jelas di wajahnya. Saat itu, untuk pertama kali, ia mengarahkan tujuannya ke rumah seorang pria. Padahal selama ini, dirinya lah yang sering didatangi. Entah mengapa pria itu sanggup membuat Kaori merasa ada hati, merasa ada khawatir, merasa ada perhatian. Apakah dia lantaran anak orang kaya? Apakah dia seorang pemuda yang sederhana? Atau, karena kepribadiannya, masih, belum jelas terbaca. Di lain tempat, Kenshin, tentu tak menyangka, jika saat ini akan ada seorang wanita, yang akan bertamu ke rumahnya. Saat itu Kenshin sedang duduk sendiri, di teras depan, sambil membaca buku, meneguk minuman kopi pagi. Tak beberapa lama kemudian, Kaori pun tiba di depan kompleks perumahan megah itu. Dengan wajah agak kebingungan, dan sedikit agak nervous. Ia sudah berada di area hunian orang kaya nan super elit tersebut. Lalu Kaori pun bertanya pada security, yang saat itu berada di depan pos jaga. Kaori pun bicara, "Maaf Pak, mau tanya, alamat ini lewat jalannya sebelah mana ya Pak?" Security-nya pun menjawab, "Oh ini toh, rumahnya Pak Bill Gates. Nonnya lewat sebelah kanan, lalu belok kiri, entar di situ ada perempatan. Nonnya langsung lurus saja. Nanti terlihat rumah bercat putih paling tinggi, paling besar dan luas daripada yang ada di sekitarnya." Setelah diberi penjelasan seperti itu, Kaori pun melajukan kembali jalannya. Jarum jam sudah menginjak pukul 9. Ririn nampak gelisah. Inginnya ia kerja setengah hari. Resah nampak sekali di wajahnya. Jika hari ini harus menunggu waktu sore lagi. Karena hal tersebut, ia pun mengambil keputusan akan ke rumahnya Kenshin selepas istirahat nanti. Sementara Matsuka dan Wendy yang berada di kantor polisi, mereka dicerca bermacam pertanyaan. Salah satunya, masalah yang dilakukannya di Jalan Watiman kemarin. Matsuka masih saja mengelak dengan bermacam alasan. Hingga 2 alat bukti dihadirkan. Ia pun tak bisa berulah. Apalagi, CCTV yang ada di kantornya sendiri merekam jelas jikalau mobil itu mereka naiki saat di hari kejadian. Bersamaan dengan hal itu, 1 hari kemarin, Yudis Dirgantara, yang juga seorang pengusaha muda, menjadi gelisah hatinya, karena tak mendapat kabar dari wanita yang dijodohkan dengannya. Ia pun ditanya mamanya, kapan segera menikah dengan Rena. Tak hanya itu, papanya pun ikut pula bicara. "Hei Yud, kalau kamu sudah siap langsung saja, kagak usah ditunda lagi. Coba kamu tanya Rena, kapan waktunya, biar papa dan mamamu akan ke sana. Lagian siapa wanita yang tak ingin menikah denganmu? Perusahaan Rena juga sudah tak aktif. Artinya ia sudah tak kerja lagi. Lebih baik jadi ibu rumah tangga saja. Atau bantu kamu urus perusahaan. Kalau perlu properti papa kamu pegang juga." Waduh, orang kaya nih. Yudis mau diberi satu lagi bidang usaha. Nampaknya ia disupport 100%. Jadinya ia hari ini akan berencana mendatangi rumah Rena. Wah, gawat-gawat nih. Ia akan bertanya masalah tersebut kayaknya. Si Rena sendiri, pagi ini ada di kantor asuransi, membahas segala urusan yang terkait dengan perusahaannya. Seiring berputarnya waktu, desingan mobil Kaori nampak pelan terdengar sekali. Saat ini ia merasa, sebentar lagi akan sampai ke tempat tujuannya. Hingga tak lama kemudian, akhirnya ia turun juga dari mobil itu. Dilihatnya kanan kiri, nampak rumah-rumah megah nan indah. Lalu, pandangannya beralih ke satu tempat. Tempat itu adalah sebuah bangunan. Terlihat sangat jelas, itu adalah sebuah rumah mewah, bercat putih, paling tinggi serta luas sekali. Karena penampakannya sama dengan yang disebut security tadi. Apalagi, alamatnya pun seperti yang dikatakan Iwan kemarin. Ia merasa yakin kalau ini rumahnya Kenshin. Kaori pun berjalan mendekati. Nampak irama perasaannya naik turun. Nervousnya setengah mati. Hingga belum sempat ia berucap salam, tiba-tiba dari dalam ia sudah disapa pelan dan ramah. Selamat pagi. Selamat pagi." Kaori pun sempat terkejut dibuatnya. Terlebih, suaranya jelas rada aneh terdengar. Hingga ia menghela nafas panjang. Belum sempat ia melangkahkan kaki,
Suara itu terdengar lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenshin, yang kebetulan berada duduk di lantai teras depan rumahnya mendengar. Karena pertanda suara burung tersebut, ada sesuatu atau seseorang di luar pintu. Anjir nih, gue tadi kira suara apa itu. Ternyata hanya seekor burung. Petugas yang berjaga pun, di samping kiri, terlihat nampak ia memegang sesuatu, antusias akan membuka pintu. Jreng-jreng, teng-teng, belum sempat Kauri menekan tombol bel rumah tersebut. Terdengar suara pintu pagar akan berjalan. Pelan dan pelan. Rupanya itu pintu pagar otomatis, yang bisa terbuka sendiri. Kauri pun memerhatikan. Ia berdiri sambil membawa sesuatu di tangan kanannya. Kacamata ia pakai terbuka agak ke atas. Saat pintu itu mulai membuka lebar, maka otomatis pula, Kauri yang berdiri tepat di luar pintu. Kenshin yang duduk di pintu utama. Akhirnya dua insan saling melihat, saling menatap, sampai beberapa detik tak ada ucap kata. Hingga orang yang bekerja di rumahnya Kenshin, mendekati Kauri, lalu ia bertanya. Maaf, mbahnya cari siapa ya? Kauri pun menjawab, saya cari Kenshin, ini benar rumahnya ya? Duh, Kauri masih saja pura-pura tak tahu. Atau jaim ya, jaga image gitu. Padahal kan dia baru saja melihatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.